Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula tempat duduk kita ini adalah tempat di mana Allah mengatakan raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga. Di mana Allah mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, sekaligus menyebut nama kita satu persatu di hadapan makhluk yang mulia yaitu para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan para jamaah sekalian, kemarin kita membahas tentang perang melawan Persia pada perang yang keempat. Pasukan muslimin terdesak, kemudian memilih mundur untuk meminimalisir banyaknya korban, ya. Jumlah yang bisa menyelamatkan diri atau yang bisa menyeberang sungai itu kemarin ada 5.000 pasukan. Sementara yang gugur di medan perang ada 4.000. Ini jumlah yang cukup banyak dibanding dengan perang-perang sebelumnya. Belum ada korban sebanyak ini di pihak muslimin sebelumnya. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, bahkan perang Badar itu jumlahnya hanya sedikit orangnya, gitu. Pasukan Quraisy itu 1.000-an, sementara pasukan muslimin hanya 300-an. Perang Uhud juga demikian. Pasukan Quraisy jumlahnya hanya 3.000. Pasukan muslimin 700. Perang Ahzab juga masih di bawah itu. Pasukan Ahzab atau pasukan gabungan jumlahnya 10.000, sedangkan pasukan muslimin waktu itu jumlahnya 3.000. Dan seterusnya. Jadi ini korban terbesar sepanjang sejarah sampai saat itu, ya. Sampai saat itu. Sebab nanti ada perang yang jumlah korbannya besar lagi masih ada. Sementara jumlah korban di pihak Persia ada 6.000. Kalau di total itu masih banyak Persia. Tetapi pasukan Persia jumlahnya besar, puluhan ribu. Puluhan ribu. Sementara pasukan muslimin hanya 9.000. Nah, atas kekalahan itu Al-Musanna bin Haris kemudian mengirim surat kepada Amirul Mukminin yang dibawa oleh Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Nah, sampai di Madinah surat itu disampaikan, maka Sayyidina Umar beserta para sahabat yang lainnya ini sangat terpukul. Sebab belum pernah ada peristiwa perang yang menelan korban sedemikian banyak. Apalagi korbannya adalah sebagian besar para sahabat Nabi. Masya Allah, ini pukulan yang luar biasa bagi Sayyidina Umar. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wahai Allah, setiap muslim dalam tanggung jawabku. Setiap muslim dalam tanggung jawabku. Aku adalah bagian dari mereka. Semoga Allah merahmati Abu Ubaid. Siapa Pak Abu Ubaid? Siapa kemarin? Panglima perangnya. Semoga Allah merahmati Abu Ubaid. Jika ia membutuhkan penyelesaian kepadaku, sungguh aku menjadi bagian darinya. Jadi biasanya kalau orang meninggal itu Pak, yang disampaikan adalah barangkali ada sangkut pautnya, masalah hutang dan lain-lain, maka
kita disuruh berhubungan dengan keluarga. Nah, Sayyidina Umar ini luar biasa. Setiap korban di pihak muslim, barangkali ada tetangga-tetangganya yang mempunyai sangkut paut, pernah dihutangi atau apapun, maka Sayyidina Umar bertanggung jawab atas seluruh korban yang gugur di medan perang. Kalau ada hutang ya Sayyidina Umar yang bertanggung jawab dan seterusnya. Apalagi kepada pemimpinnya yaitu Abu Ubaid. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa Sayyidina Umar adalah orang yang sangat teguh, orang yang sangat memegang prinsip. Dan di balik sifat kerasnya itu tersimpan kelembutan, kasih sayang dan cinta. Masya Allah, ini Sayyidina Umar. Jadi ibarat buah itu adalah buah apa Pak? Buah duren. Luarnya kasar, tetapi dalamnya sangat lembut. Ini tuh Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar kemudian segera menyiapkan pasukan dalam jumlah yang besar, secara besar-besaran, untuk dikirim ke Irak. Jadi dikirim secara gelombang, estafet. Nah, pasukan ini tentunya tidak hanya dari Madinah, tetapi dari luar Madinah, yang mereka berangkat dari wilayahnya masing-masing. Sehingga pasukan Al-Musanna bin Haris, yang kemarin hanya tinggal 3.000, karena yang 2.000 kembali ke Madinah, itu kemudian menjadi bertambah banyak. Nah, ketika panglima-panglima pasukan Persia mengetahui bahwa pasukan dalam jumlah besar akan bergabung dengan Musanna, mereka kemudian segera mengirim pasukan berkuda yang dipimpin oleh Panglima Al-Hamdani untuk menghadapi pasukan Al-Musanna bin Haris. Nah, ketika Al-Musanna mengetahui bahwa pasukan Persia sedang bergerak menuju ke markasnya, maka Al-Musanna ini kemudian segera mengirim surat kepada pasukan-pasukan muslimin yang masih berada di dalam perjalanan untuk segera menyusul dan berkumpul di wilayah yang namanya Buwaib. Wilayah Buwaib. Nah, sesuai dengan namanya, maka perang yang kelima ini nanti akan disebut dengan Perang Buwaib. Dalam surat itu Al-Musanna mengatakan, telah datang perintah kepada kami. Maksudnya perintah dari Sayyidina Umar. Tetapi kami belum bisa melaksanakan karena jumlah pasukan yang masih sedikit. Hingga kalian datang kepada kami. Maka bersegeralah kalian menyusul kami di Buwaib. Nah, di tempat itu, tempat yang namanya Buwaib inilah pasukan muslimin kemudian berhadapan dengan pasukan Persia. Dan lagi-lagi mereka hanya dipisahkan oleh sungai. Sungai yang berada di Irak itu ada berapa Pak? Ada namanya Tigris, ada sungai Efrat. Sungainya besar-besar, seperti sungai yang berada di Kalimantan. Jadi mereka berhadapan-hadapan dan hanya dipisahkan oleh sungai. Maka surat dari Panglima Persia pun dikirimkan kepada Al-Musanna, yang isinya adalah, kalian menyeberang ke arah kami, atau apa yang kedua? Kalian menyeberang ke arah kami, atau kami yang menyeberang ke arah kalian. Menurut panjenengan, kira-kira Al-Musanna ini milih yang mana Pak? Menyeberang atau biarkan pasukan musuh menyeberang? Nah, berdasarkan pengalaman perang yang sebelumnya, perang yang sebelumnya kan pasukan muslimin yang menyeberang. Berdasarkan pengalaman itu dan kalah, maka Al-Musanna kemudian memilih supaya pasukan Persia itu yang menyeberang. Sebab kalau pasukan muslimin yang menyeberang,
itu nanti suatu saat kalau terjadi terdesak itu kesulitan. Dan mereka belum tahu medan perangnya, Pak. Belum tahu medan. Sementara yang berada di sungai yang sebelah sini atau di pihak muslimin, itu mereka sudah menguasai medan perang itu. Sehingga Al-Musanna kemudian memilih untuk berdiam diri supaya pasukan musuh menyeberang. Nah, para jamaah sekalian, kemudian Al-Musanna ini mengirimkan surat balasan yang isinya adalah kalian yang menyeberang ke arah kami. Nah, setelah itu kemudian pasukan Persia yang dipimpin oleh panglima yang namanya Mahran ini kemudian mulai menyeberangi sungai. Mulai menyeberangi sungai. Perang Buwaib ini terjadi pada bulan Ramadan, Pak. Seperti perang apa, Pak? Yang posisinya berada di bulan Ramadan. Perang Badar, betul, Perang Badar. Jadi di perang Badar itu sebelum sampai ke Badar, Nabi itu menyampaikan kepada para sahabat, berbukalah kalian. Berbukalah kalian. Supaya kalian lebih kuat dan bertenaga. Tetapi masih banyak, Pak, para sahabat yang masih puasa itu. Karena memang eman sampai meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu sangat disayangkan, eman. Mereka ada beberapa yang masih tetap berpuasa. Sehingga menjelang detik-detik perang, Nabi kemudian mengatakan, siapa saja yang tidak berbuka, maka dia tidak termasuk golonganku. Masya Allah. Siapa saja yang tidak berbuka atau masih puasa, dia tidak termasuk golonganku. Ini jadi sahabat ini sekali lagi masih keberatan jika harus meninggalkan puasa Ramadan. Saking luar biasanya pahala puasa Ramadan. Sehingga kita ini kalau meninggalkan satu saja puasa di bulan Ramadan itu tidak akan pernah tergantikan di selain Ramadan, Pak. Walaupun jenengan puasa beberapa hari untuk menebus satu hari itu. Tidak bisa. Nah, inilah yang dalam bahasa hukum, kalau kita lihat Pak polisi dan lain-lain, itu disebut dengan diskresi. Pernah dengar kata ini, Pak? Diskresi. Contoh, seorang polisi mengatur lalu lintas. Biasanya jalan ini hanya satu jalur dan boleh dilewati hanya dari jalur yang sana. Tetapi karena keadaan, maka Pak polisi ini bisa membuka jalur yang dari arah sini. Itu namanya diskresi. Diskresi. Apakah salah? Tidak. Justru itu yang dibenarkan. Untuk meraih kepentingan yang lebih besar. Ini disebut dengan diskresi. Nah, para jamaah sekalian, hal yang sama juga dilakukan oleh Al-Musanna. Dilakukan oleh Al-Musanna. Ia lalu berpidato di hadapan pasukan muslimin. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, wahai sekalian pasukan muslimin, saat ini kalian sedang berpuasa. Masya Allah. Jadi berpuasa masih perang, Pak. Sementara puasa akan membuat kalian lemas dan lemah. Maka aku berpendapat supaya kalian berbuka sehingga kalian menjadi kuat dan bertenaga untuk mengalahkan pasukan musuh. Lalu semua pasukannya menjawab, kami dengar dan kami taati. Yang sering kita dengar adalah sami'na wa ta'na. Masya Allah. Kemudian mereka berbuka. Setelah itu Al-Musanna memberikan motivasi-motivasi untuk mengobarkan semangat juang pasukan muslimin. Dengan kata terakhir mengatakan, demi Allah tidak ada yang membuatku bahagia hari ini kecuali kalian semuanya bahagia.
Lalu setelah menyiapkan pasukan ini, Al-Muthanna kemudian mengatakan, aku akan bertakbir 3 kali. Aku akan bertakbir 3 kali. Maka bersiaplah kalian. Lalu bersabarlah dengan takbir yang keempat. Jadi takbir yang pertama, kemudian kedua, ketiga ini siap-siap. Setelah posisinya pas, maka takbir yang keempat ini adalah tanda pasukan muslimin untuk menyerang pasukan musuh. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata begitu takbir pertama, pasukan Romawi ini sudah mulai menyerang pasukan muslimin. Apa kira-kira penyebabnya? Sebab mereka lebih berani daripada perang-perang sebelumnya. Karena sebelumnya telah mampu mengalahkan pasukan muslimin. Sehingga mereka lebih berani. Maka di takbir yang pertama, itu pasukan Romawi sudah mulai menyerang. Dan dalam hitungan detik terjadilah perang yang sangat sengit di antara kedua pasukan. Al-Muthanna kemudian melakukan pengawasan terhadap pasukannya dengan sangat ketat. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan di pasukan muslimin sehingga menimbulkan kekalahan. Di antara suara desiran pedang yang saling berdenting itu, dan anak panah yang berseliweran itu, Al-Muthanna mengatakan kepada Anas bin Hilal dan Ibnu Mardi, namanya seperti orang sini, Pak, Ibnu Mardi. Wahai kalian, bawalah aku kepada Mahran. Siapa tadi Mahran? Panglima pasukan Persia, Mahran. Keduanya kemudian memberikan jalan dan mengamankan jalan daripada Al-Muthanna ini untuk menuju tempat di mana Mahran berada. Kemudian mereka berhasil memancing Panglima Persia ini untuk dipisahkan dengan pasukannya. Nah, pasukan muslim ini terus menekan pasukan pasukan Persia. Sehingga mereka sudah bercampur. Pasukan pasukan muslimin sudah bercampur. Sudah tidak golongan-golongan lagi, sudah jadi satu. Debu-debu berterbangan. Sehingga menyulitkan mereka untuk melihat siapa musuh dan siapa kawan. Sekaligus ini menyulitkan pasukan Persia untuk melihat di mana letak atau di mana berada panglimanya yang bernama Mahran itu. Mereka sudah tidak bisa melihat panglimanya karena memang sengaja dipisahkan yang nantinya berhadapan dengan Al-Muthanna bin Haris. Nah, dalam kondisi seperti ini ada seorang yang bernama Mas'ud bin Haritsah. Ini panglima pasukan pejalan kaki yang disebut dengan pasukan infanteri. Kemudian mengatakan, jika kalian melihatku terbunuh, maka janganlah meninggalkan tempat. Jika pasukan yang lain mundur, tetaplah pada barisan kalian. Cukuplah dengan orang-orang yang berada di depan kalian. Masya Allah, ini pesan perpisahan seorang panglima kepada bawahannya. Sudah bersiap-siap untuk gugur, Pak. Jadi pamitan ini. Selang beberapa saat, para jemaah sekalian, terlihat beberapa orang terluka parah, termasuk Mas'ud bin Haritsah. Sehingga perlawanan pasukan muslimin, terutama yang berada di sekitar Mas'ud bin Haritsah ini, mulai surut karena melihat panglimanya sudah kondisinya terluka. Sehingga kemudian Al-Mas'ud ini mengatakan sambil berteriak, wahai muaskar Bakar bin Wail, angkatlah bendera kalian. Ini yang membawa bendera. Janganlah kematianku menyiutkan nyali kalian. Masya Allah. Ini kalimat ini terus diulang-ulang. Terus diulang-ulang untuk mengubarkan semangat pasukan muslimin. Hingga suaranya itu kemudian semakin lama semakin kecil dan hilang.
dan badannya kemudian roboh di tanah yang berdebu itu. Berarti Al-Mas'ud bin Harisah ini syahid, gugur di medan perang. Nah, para jamaah sekalian, mengetahui kematian saudaranya, Al-Musanna bin Haris kemudian berpidato sambil berteriak, "Wahai sekalian pasukan muslimin, janganlah kematian pemimpin kalian membuat kalian lemah. Songsonglah syahid kalian, surga menanti di depan kalian." Masya Allah. Jadi salah satu yang bisa membuat pasukan muslimin itu semangatnya berkorban itu adalah surga sudah berada sangat dekat di depan kalian. Ini kata-kata ini luar biasa ya. Termasuk di medan Uhud juga demikian. Surga sudah sangat dekat dengan kalian. Maka mereka sudah tidak begitu merasakan lagi karena membayangkan surga. Orang melahirkan itu sakit apa mboten, Mbak? Sakit, Bu, ya? Kok takok bapak, ibu-ibu. Sakit, tetapi begitu membayangkan dia akan mempunyai anak, kebahagiaan. Sakit itu walaupun sakit ya tetap sakit, tetapi itu menjadi tidak begitu terasa karena membayangkan kebahagiaan nanti akan mempunyai anak. Kira-kira begitu, ya. Ini yang disebut dengan terhipnotis itu yang gitu, ya. Orang megang api itu tidak merasa sakit karena dia tidak memikirkan sakitnya. Dia sedang asik apa gitu, jembok, geni, itu tiba-tiba setelah gosong baru terasa. Banyak yang begitu. Atau dia melihat sinetron, kemudian dia bawa uang 100.000, disobek-sobek gak kerasa, Pak. Sobek-sobek, karena jengkel dengan sinetron itu. Sobek-sobek gak kerasa. Begitu selesai baru suwek kabeh dhuwit iku. Itu namanya terhipnotis. Jadi mereka kemudian terhipnotis oleh kata-kata itu. Masya Allah. Kemudian Al-Musanna ini berusaha untuk mengambil jenazah Mas'ud bin Harisah untuk dibawa ke belakang. Ini perang masih berlangsung sangat sengit, Bang. Desingan suara-suara senjata luar biasa. Nanti kapan-kapan kita lihat filmnya. Lalu apakah pasukan muslimin akan mampu bertahan atau bahkan mampu mengalahkan pasukan musuh? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.